Pemerintah resmi memperlakukan kerja work from anywhere untuk ASN. Nantinya ASN bisa bekerja dari mana saja 2 hari dalam seminggu. ASN kini bisa bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini telah dijalankan sejak 21 April 2025. Dalam pasal 13 disebutkan, flexible working arrangement bisa dilaksanakan maksimal 2 hari kerja dalam seminggu. Meski bersifat fleksibel, namun Kemenpan RB pastikan ASN tidak boleh bekerja semaunya. Tentunya tidak akan sama ya semua KL karena karakteristiknya ada yang sifatnya kebijakan, kemudian ada yang sifatnya harus eksekusi, lapangan ya. Dan jenis-jenis pekerjaan pun di dalam fleksibilitas ini juga kita bedakan ya. Tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan secara fleksibel. Sebelum permen ini diterbitkan, kebijakan serupa telah dilakukan dalam bentuk uji coba sejak tahun 2022 hingga 2025 di sejumlah instansi seperti Kemenq, Bappenas, dan Kemenpan RB sendiri. WFA atau Flexible Working Arrangement juga telah dipraktikkan dalam momen tamu negara, polusi tinggi, hingga arus mudik lebaran. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan jemaah haji asal Kabupaten Pangkep akhirnya tiba di tanah air pada malam hari ini. Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan para jemaah yang telah menunaikan ibadah lebih dari sebulan di Tanah Suci. Ratusan keluarga memadati halaman kantor Bupati Pangkep, Sulawesi Selatan untuk menyambut kepulangan 134 jemaah haji Kloter 16 Debarkasi Makassar. Kedatangan para jemaah disambut sukacita. Tangis haru dan pelukan hangat setelah hampir 1,5 bulan berpisah demi menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun antusiasme penjemputan yang membludak membuat panitia dan pihak keamanan kewalahan. Akibatnya 3 orang jemaah kehilangan koper kecilnya. Kalau di Tanah Suci itu betul-betul yang membutuhkan fisik itu kegiatan puncak haji itu memang adalah Al-Muslah, Arafah, Musdalifah, dan di situ betul-betul kita dibutuhkan fisik karena di situ kegiatan puncak haji. Di situ sakralnya kita dikatakan haji. Semoga semua yang di tahun 2026 ini jamaah haji Kabupaten Pangkep, Pangkajaya dan Kepulauan mendapatkan haji yang benar. Ini berapa? Sebelumnya prosesi serah terima jemaah haji dilakukan antara panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar kepada PPIH daerah Kabupaten Pangkep sebelum dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews laporkan. Pemirsa, Sindosiang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Sindosiang. Pemirsa, seorang wartawati menjadi korban penjamretan. Korban yang hendak pulang usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Kaget tiba-tiba ponsel yang menjadi alat andalan dalam meliput berita digondol pelaku bersepeda motor hanya dalam hitungan detik. Adapun lokasi penjamretan terjadi di halte Balai Kota Gambir, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi penjamretan yang dialami wartawati media online terekam kamera CCTV di depan gerbang utama Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Meski korban berupaya mengejar pelaku jambret yang merampas ponsel di tangannya, namun pelaku berhasil kabur menggunakan sepeda motor Matic yang digunakan beraksi. Sebelumnya, korban ikut rombongan bis dari Balai Kota usai meliput pembukaan Pekan Raya Jakarta 2025 yang dibuka oleh Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Kamis 19 Juni 2025. Korban dan rekannya beristirahat sejenak di halte. Ketika kita berdua lagi garap sebentar banget itu mau nyelesain berita yang di Jakarta Fair,
Itu selang waktu 5 menit kayaknya tiba-tiba HP yang aku pegang itu dijamret sama orang yang pakai motor metik. Ironisnya, kawasan Ring 1 kantor gubernur tak luput dari aksi kriminal yang kerap terjadi. Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Gambir. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, penjamret nekat mengambil ponsel milik polisi wanita atau Polwan. Alhasil pelaku langsung diciduk oleh polisi. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang polwan, pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjambretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjambret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu, udah sering berarti. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui pantauan lalu lintas dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV dari Korlantas Polri, kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Aniza, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nanta dan juga selamat siang pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini memasuki jam istirahat perkantoran. Untuk yang pertama kita pantau kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa, tepat di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di jalur flyover arah Tendean yang akan mengarah ke Pancoran masih terpantau kondusif lancar pada siang hari ini. Dan untuk jalur arteri arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan untuk siang hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas di jalur tol arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan terpantau lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Jembatan Ampera. Situasi arus lalu lintas yang hari ini dari Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jembatan Ampera terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda. Berikutnya kita beralih ke kawasan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Mega Mall Karawang. Situasi arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura terpantau dalam keadaan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuparaf juga terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara mengingat di kawasan ini merupakan kawasan bundaran, kami info untuk tetap berhati-hati serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk arus lalu lintas dari Jalan Tuparaf yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani, maksud kami pada siang hari ini terpantau kondusif lancar yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Berikutnya kita akan memantau kondisi arus lalu lintas yakni di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur.
Situasi arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada siang hari ini. Ketersendatan hanya menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitu untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah, serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah tertib menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Pemirsa, sosialisasi terkait kebijakan kendaraan overdimension dan overloading atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan masih berlangsung selama bulan Juni ini. Bahaya dari kendaraan overdimension dan overloading di jalan raya itu nyata. Ketika kendaraan membawa barang dengan dimensi dan muatan berlebih, kemampuan mengerem pun akan menjadi terganggu. Jarak henti pasti menjadi lebih panjang dan resiko kecelakaan mengancam, terutama pada jalan yang menurun atau tikungan tajam. Hal ini sangat berisiko terhadap keselamatan. Untuk itu kami selalu menghimbau selalu tertib dalam berlalu lintas agar terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini. Silakan kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.